Mas, numpang nanya Mas, kalau freelance di Upwork atau Fiverr, lisensi software yang digunakan harus legal atau enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang baru pertama kali berkunjung ke channel Mas Vlogger ini, kalau teman-teman tidak ingin ketinggalan seputar Upwork, Fiverr, PayPal, silakan subscribe dulu dan aktifkan loncengnya. Jadi teman-teman tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari Mas Vlogger. Jadi saya akan berusaha memberikan jawabannya, teman-teman. Pertanyaan tersedia adalah, apakah kita kalau misalnya kerja freelance itu harus menggunakan software original ya teman-teman, software ori, ataupun ya namanya tuh software yang legal, yang berlisensi. Nah, jawabannya itu teman-teman sangat sederhana. Baik itu secara pribadi, baik teman-teman itu mau menggunakan software yang berlisensi atau tidak, baik itu untuk pribadi ataupun untuk perusahaan, itu sebenarnya kembali pada diri sendiri, jadi bebas. Tapi hanya saja misalnya teman-teman itu punya ada modal agak lebih dan kemudian juga ya menggunakan lisensi atau software yang original itu lebih baik karena hasilnya lebih berkah, teman-teman. Coba bayangkan teman-teman berfreelancer tapi teman-teman menggunakan software yang bajakan, teman-teman. Kan itu kan uang yang teman-teman dapatkan, misalnya kalau misalnya teman-teman udah menikah, nanti kan dikasih kepada istri, kepada anak, kan itu nggak bagus, teman, kurang berkah itu. Nah, makanya kalau misalnya teman-teman memang belum ada software yang memang masih menggunakan bajakan tapi niat serius untuk berkecimpung di dunia freelancer, saya sarankan teman-teman pakai dulu software yang gratisan dulu, teman. Karena ada banyak, kalau misalnya teman bergerak di desain itu kayak apa ya, software yang desain tuh, pokoknya cari aja lah, banyak kalau untuk software desain itu untuk yang gratisan. Ataupun teman-teman juga bisa gunakan yang namanya, kalau beli Photoshop kan lumayan mahal ya teman, di atas 1 jutaan untuk apa namanya berlangganannya. Nah, cuman kalau misalnya teman-teman tidak bisa menemukan penggantinya, itu ada juga namanya software yang namanya, bukan software sih tapi namanya Photopea kalau nggak saya. Ini dia Photopea. Photopea ini kayak berbasis Photoshop. Cara menggunakannya itu, kalau teman-teman udah jago Photoshop, ini sama persis, cuman ini berbasis web dan gratis, teman. Kelemahannya satu, karena ini butuh koneksi internet, jadi teman-teman harus punya koneksi internet yang bagus. Terus terang saya belum pernah coba ini, tapi memang kalau lihat dari tampilannya ini mirip kayak Photoshop, teman. Tapi ya namanya koneksi ya kan, kita nggak nggak selalu terhubung dengan internet ya, teman. Kalau ini kan harus terhubung ke internet terus kalau pakai Photopea. Tapi ya itu masih mending, teman, daripada teman-teman menggunakan software bajakan. Ataupun yang untuk kerjaan yang lainnya, teman. Bisa jadi untuk pekerjaan yang video editing. Nah, video editing saya membeli lisensi original itu menggunakan Filmora. Filmora saya itu udah sekali bayar aja dan untuk seumur hidup, teman. Jadi enak, lifetime perpetual kalau saya nggak salah itu kalau di Filmora. Nanti kalau teman-teman minat pengen beli Filmora, nanti linknya saya cantumkan di link deskripsi di bawah. Dan kalau misalnya teman-teman juga misalnya nanti silakan Google aja dengan yang lain, software lain. Cuma teman-teman bisa harus cari juga, sesuaikan dengan skill teman-teman ya, teman. Menurut saya ini saja dulu yang bisa saya diskusikan. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan lagi, nanti silakan aja berkomentar di kolom bawah. Sampai ketemu di tutorial Mas Vlogger berikutnya.